Perkenalkan, nama saya Billy Hamonangan Ellen Feral Sinaga. Saya dari kelas 12 IPA 1 yang bersekolah di SMA Budi Murni 1 Medan. A. Latar belakang. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia, terutama pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan tanaman memerlukan intensitas cahaya. Banyak orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan satu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa apabila kita meletakkan tumbuhan tersebut di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan pendapat tersebut, perlu dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah tersebut ialah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. C. Tujuan. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. D. Landasan teori. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversible. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi organ-organ tubuh yang menjadi lebih kompleks. Perkembangan terjadi karena adanya diferensiasi sel. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigel, yaitu pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula keluar ke atas tanah. Yang kedua, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung tumbuhan. Yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Tetapi, daun kecil dengan warna hijau muda dan batang akan berruas-ruas panjang atau etiolasi. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah merendam beberapa butir kacang hijau ke dalam air selama kurang lebih setengah jam atau 1 jam. Jika sudah setengah jam atau 1 jam, lalu kita basahi kapas dalam air. Lalu kita akan meletaknya di wadah pertama. Kapas selanjutnya. Lalu tahap selanjutnya adalah kita akan memasukkan kacang hijau tersebut ke dalam wadah masing-masing. Jika sudah selesai, kita akan menunggu proses pertumbuhannya dengan cara mengamatinya.
hari per hari. Setelah itu kita akan membolongi kardus dengan diameter 3 cm. Dan ini dia hasilnya. Lalu kita akan membolongi pada kardus yang kedua juga dengan diameter yang sama, yaitu 3 cm. Dan ini dia hasil dari potongan kardus kedua. Setelah ini kita akan memasukkan 2 wadah dari 3 wadah yang tadi ke dalam masing-masing kardus. Dan yang satu lagi ditaruh di luar dengan pencahayaan yang penuh. Wadah pertama dimasukkan ke dalam kardus yang memiliki bolongan yang berada di samping. Kita akan membiarkan dan mengamatinya selama kurang lebih 7 hari. Lalu kita akan memasukkan wadah kedua ke dalam kardus yang memiliki lubang atau bolong di atas. Dan kita akan menunggunya juga selama kurang lebih 7 hari sambil mengamati pertumbuhan kacang hijau tersebut. Dan jangan lupa untuk menutup kedua kardus tersebut agar cahaya hanya berasal dari lubang. Sedangkan wadah satu lagi kita akan menaruhnya di tempat terbuka tanpa memasukkannya ke dalam kardus. Pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di tempat yang terkena cahaya atau terang dan yang tidak terkena cahaya atau gelap. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Apabila ditanam di tempat gelap, maka tanaman kecambah akan tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Dan jika ditanam di tempat terang, maka kecambah akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Pada tanaman tempat gelap, hormon auksin ini tidak terurai sehingga akan terus memacu pemanjangan batang. Akibatnya, batang tanaman akan lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, sedangkan pada tanaman tempat terang, hormon auksin ini akan terurai dan rusak, sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Akibatnya, batang tanaman akan lebih pendek, tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat. Kesimpulan, dari hasil penelitian, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut membutuhkan cahaya. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan itu berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan, saya akan memperbaiki dalam pengamatan selanjutnya. Terima kasih.